Halo semuanya, nama saya Wanda Kurniawidi dengan NIM 201351135 dari kelas Informatika Malam A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan bagian-bagian dari Device Manager, fungsi dan bagian-bagian dari Disk Management, melakukan partisi pada ruang kosong dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Yang pertama saya akan menjelaskan Device Manager. Langkah awal untuk membuka Device Manager, klik kanan pada menu Windows, lalu pilih Device Manager, maka Device Manager akan terbuka. Cara kedua yaitu melalui kotak pencarian, ketik Device Manager, klik Device Manager, maka Device Manager akan terbuka. Selanjutnya pengertian dari Device Manager. Device Manager adalah tools bawaan Microsoft Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai perangkat atau device yang telah terinstall di komputer Windows. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari Device Manager. Yang pertama, memantau status setiap perangkat komputer, mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Yang ketiga, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dan menu pada bagian-bagian dari Device Manager. Yang pertama ada audio input dan output, yaitu sebuah list device yang mencantumkan semua perangkat audio input dan output, contohnya seperti mikrofon, speaker komputer, dan perangkat audio USB. Yang kedua ada baterai, device yang berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang memasok daya ke perangkat komputer. Ada Bluetooth, yaitu control device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Ada komputer yang menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang kita pakai saat ini. Ada display adapter, yaitu sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Ada human interface device, yaitu definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor VS atau VS2 dengan driver USB generik untuk mendukung perangkat HID seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain-lain. Ada IDE ATA atau ATA-P controller, dikenal sebagai ATA controller, adalah sebagai paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDE standar. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adaptor karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDE dengan host. Selanjutnya ada keyboard, perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Ada mouse and other pointing device, perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Ada monitor, perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal dalam menampilkan video atau unit tampilan video. Hardware ini digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya ada network adapter, komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Ada print queues, daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari sebuah pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Ada prosesor, yang dikenal juga sebagai CPU, bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Ada software device, sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Ada sound, video, and games controller, perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Selanjutnya ada storage controller, perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut sebagai storage processor atau pengontrol array. Selanjutnya ada system device, perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jam, register DMA, pengontrol DMA, pengontrol memori, FDC, port IDE, port serial parallel,
PCI bridge, dan sebagainya. Yang terakhir ada Universal Series Serial Bus Controller, merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan bagian dari disk management. Langkah awal untuk membuka disk management yaitu klik kanan pada menu start, lalu pilih disk management, maka disk management akan terbuka. Disk management itu sendiri adalah tools internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk atau SSD atau flash disk atau media penyimpanan lainnya. Fungsi dari disk management yaitu untuk membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, dan menambah besar ukuran partisi. Bagian-bagian dari disk management. Yang pertama ada volume, yaitu nama disknya, layoutnya simple, tipenya basic, dan file sistemnya NTFS. NTFS itu sendiri yaitu New Technology File System, adalah sistem operasi pada Windows XP atau versi selanjutnya menggunakan NTFS untuk partisi sistemnya. Statusnya yaitu healthy, ada EV System Partition, Recovery Partition, Primary Partition, dan Boot Page File. Ada 3 jenis partisi. Yang pertama ada Primary Partisi, ada Extended Partisi, dan Logical Partisi. Selanjutnya ada kapasitas, ada free space, dan persenan untuk free space-nya. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat partisi baru. Klik kanan pada data D, lalu pilih Shrink Volume. Shrink Volume itu sendiri yaitu metode untuk membagi partisi yang sudah ada. Di sini saya akan membuat partisi baru dengan ukuran 10 GB. Jika sudah, klik Shrink. Nah, jika sudah gini, ini kita pilih New Simple Volume. Jika sudah ada Welcome to the New Simple Volume Wizard, klik Next. Di sini kita bisa merubah namanya. Misalnya kita mau merubah jadi data N, data D, karena data D dan data C sudah ada, maka di sini kosong. Di sini saya akan menggunakan data E. Pilih Next. Di sini new volume-nya kita bisa ubah dengan data. Klik Next, lalu klik Finish. Ini data baru, ini partisi baru atau data baru yang telah kita buat tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan caranya menggabungkan partisi yang baru dengan partisi yang sudah ada. Data D ini kita pilih delete dulu, karena jika tidak di delete maka tidak akan bisa disatukan atau tidak bisa digabungkan dengan data yang sudah ada. Jika sudah, klik kanan pada data D, lalu klik Extend Volume. Jika sudah muncul Welcome to the Extend Volume Wizard, klik Next. Nah, Extend Volume itu sendiri yaitu perintah untuk menggabungkan partisi kosong dengan partisi yang sudah ada. Klik Next lagi. Klik Finish. Data baru yang tadi kita sudah buat sudah bergabung dengan data yang sudah ada. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.